Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti acara pada pagi ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW serta sahabat dan kerabat beliau sekalian. Yang saya hormati Bapak pemateri yang kedua pada pagi ini ya, terhadir Bapak Ustadz Dr. Abizal M. Yati MA. Bapak akan menyampaikan materi tentang komunikasi, cinta dan pasangan ya Pak Ustadz ya. Jadi nanti silakan berkenalan karena Bapak mungkin nanti akan membahas hal-hal tentang komunikasi yang memang selama ini banyak terjadi fenomena di keluarga kita ya, terutama di Aceh akibat dari komunikasi yang kurang baik. Perceraian di Aceh itu semakin meningkat ya, rata-rata itu sudah 13% angkanya yang menikah itu bercerai setiap tahunnya. Nanti mungkin akan banyak dibahas oleh Bapak Ustadz. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, ini kayaknya kurang semangat menjawab salam ya. Apa karena memang udah jam siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru semangat, karena kalau peserta semangat maka pemateri juga lebih semangat, karena cinta itu harus dimulai dengan semangat ya. Jadi kalau seandainya cinta itu membara, maka membara itu bagaikan api yang penuh dengan semangat. Alhamdulillahilladzi ja'alan nas hubban wa mahabbatan, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, hari yang penuh cerah ya. Tapi di luar sana itu mendung. Nah, semoga hati kita tidak mendung. Nah, jadi kalau hati itu mendung itu bahaya. Dan kalau hati mendung maka juga suasana batin kita berpengaruh dan juga akan berpengaruh kepada perilaku kita. Nah, mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang cerah sebagaimana matahari yang terbit dengan kecerahannya, dengan penuh ketenangan, sakinah, mawaddah dengan penuh kecintaan, warahmah dan dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah di pagi ini kita dalam keadaan masih sehat walafiat. Sehat semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Enggak ada. Ada yang sakit hati? Iya. Ada yang patah hati? Enggak ada ya. Nah, yang penting kita sehat jasmani dan juga rohani. Nah, kalau sehat fisik itu mungkin dapat diketahui melalui kita berdiri. Kalau melihat saya ini kan sehat nggak kira-kira? Nah, karena masih bisa untuk berdiri. Kalau hati kita sehat, bisa nggak kita ketahui? Nggak tahu. Nah, raut wajah juga belum bisa menggambarkan itu. Kalau kantong sehat gimana? Ada yang tahu? Ya tidak ada juga yang tahu. Ya, kantong sehat juga tidak ada yang tahu, kecuali kalau seandainya kita pergi belanja, dia diam-diam saja, itu tandanya bahwa kantongnya lagi nggak sehat. Mudah-mudahan kita sehat semuanya dan diberi kemudahan oleh Allah dalam menjalankan aktivitas kita, amin amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan yang berbahagia ini juga kita tidak lupa menyampaikan selawat bertangkaikan salam kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kelak. Yang saya hormati Ibu Moderator, ini pun baru perkenalan kita yang pertama, dan semua para peserta kegiatan Sekolah Samara, kegiatan di kelas ini. Saya selaku sekretaris ya Forum Dakwah Perbatasan, ketuanya itu seorang dokter Nur Khalis,
yang memang menginisiasi lahirnya Forum Dakwah Perbatasan itu, sehingga juga bukan hanya lahir untuk perbatasan tapi juga lahir untuk perkotaan, sehingga adanya kegiatan keluarga Samara ini. Alhamdulillah, saya sendiri itu sehari-hari bertugas selaku dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri. Ada alumni UIN di sini? Nah, ini UIN ya. Tadi ada satu lagi ya. Tadi saya kenal dengan beliau itu, ada Dr. Syukri. Jadi ini perlu saya tanya gitu ya. Nah, berarti kalau alumni UIN berarti jurusan apa dulu? Tafsir Al-Quran, Masya Allah. Nah, jadi kalau udah tafsir Al-Quran, nah itu udah hafal Quran ya. Bisa 30 juz atau juz 30. Dan saya sendiri pendidikannya latar belakangnya S1 di Al-Azhar Mesir. Tadi saya slating dengan pemateri sebelumnya tadi itu. Ustazah Sarina Aini itu kami sama-sama berangkat ke Mesir. Jadi apa namanya, satu letting ya di Mesir. Kemudian S2 saya di UIN Araniri, S3 saya itu di Sudan ya. Tahu Sudan? Nah, di mana Sudan itu kira-kira? Ya di Afrika ya. Nah, jadi Sudan itu musim cuma 2 di sana di Sudan itu. Kira-kira ada yang tahu musim apa kira-kira? Kalau musim biasanya di negeri Arab, saya pernah tinggal di Mesir itu musim 4 di sana. Musim semi, musim panas, musim dingin ya, musim apa namanya itu? Apa lagi? Kalau di Sudan itu cuma 2 musim, musim panas, apa satu lagi? Dan panas sekali, ya luar biasa. Ini tahu jawabannya. Karena memang panas sekali, sangat panas di negeri Sudan itu. Makanya orang Sudan itu dia hitam-hitam, wajahnya hitam-hitam, karena memang menyesuaikan dengan kondisi udara yang ada di sana. Alhamdulillah hari ini qadarullah saya sendiri dapat berhadir untuk menjadi pemateri di kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan komunikasi cinta ya dengan pasangan suami istri. Nah, ini harus kita garis bawahi, komunikasi cinta dengan pasangan suami istri. Ini semuanya sudah menikah? Belum. Ada yang sudah menikah? Tunjuk tangan. 1, iya. 2, 3, 4 ya. Ya 5. Berarti lupa menikah kali ya. Bukan lupa tunjuk tangan maksudnya kan. Alhamdulillah, tentu kita berbagi. Saya juga menikah dengan masih 1 orang istri. Ini ya istri saya masih 1, masih setia dengan yang 1 maksudnya kan. Ada juga kawan saya itu 1 katanya, 1 di sana dan 1 di sini. Nah itu lain lagi. Dan saya punya 3 orang anak. Anak saya sudah 3, 1 berumur lebih kurang 13 tahun, sekarang di pesantren kelas 2 sanawiyah. Yang nomor 2 itu di TK kelas 3 kelas 3 apa namanya? Kelas 3 min, 1 lagi masih kecil 4 tahun. Nah, jadi itu saya sudah menjalani kehidupan rumah tangga itu lebih kurang dari 2010 saya menikah. Saya menikah 2010, kemudian sekarang 2025 berarti sudah 14 tahun saya menjalani kehidupan rumah tangga. 14 tahun. Jadi 14 tahun itu adalah masa yang lama. Nah, jadi manusia itu dia cepat bosan, betul nggak? Nah, dengan suasana dia cepat ingin perubahan-perubahan dalam kehidupannya, sehingga dengan demikian terkadang yang lama itu bisa berubah, cinta bisa pudar, ya, kasih sayang bisa hilang. Nah, makanya bagaimana kehidupan rumah tangga ini bisa selamanya itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi harus 3. Kalau mau bahagia harus 3. Betul kan? Sepakat harus 3. 1 namanya sakinah, 1 namanya mawaddah, 1 namanya si rahmah. Betul ya? Nah, enggak juga demikian. Ini yang salah paham seperti itu ya. Jadi artinya itu yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum itu kan. Waja'alna bainakum ya ayuhan nasu, apa namanya itu? Apa surah Ar-Rum itu apa ayat awal mulanya? Ada yang hafal?
Ada yang hafal? Nah, surah Ar-Rum ya. Yang dimana Allah jadikan kita itu pasangan wa ja'ala bainakum sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan kita itu sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Nah, jadi 3 hal itu menjadi pondasi. Nah, sehingga samara ini, samara itu lahir dari surah Ar-Rum itu, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, bagaimana kita bisa mencapai keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semua itu kuncinya adalah cinta. Nah, cinta. Jadi nanti kita akan bahas apa itu cinta, dan semua itu tergantung dengan komunikasi kita. Nah, maka ini komunikasi cinta. Nah, maka judul ini diberikan kepada saya sebab saya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, dianggapnya saya itu bisa komunikasi. Nah, cinta itu memang sudah ada dalam hati kita masing-masing benihnya kan. Nah, setiap manusia itu dia memiliki rasa untuk mencintai sosok orang yang dia kagumi. Nah, seperti itu ya. Di sini pertama sekali kami sampaikan, mau jalan kan? Sudah bisa ini. Pengertian komunikasi ya. Ini kadang kita bicara tentang komunikasi gitu ya. Pengertian komunikasi ini kalau mahasiswa ya kita bicara tentang pengertian. Ada yang berasal dari Fakultas Komunikasi di sini? Atau ada orang yang paham komunikasi? Kalau di USK juga ada ilmu komunikasi. Nah, jadi komunikasi itu apa? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi melalui lisan boleh, tulisan dan juga bahasa tubuh. Nah, jadi komunikasi itu kita menyampaikan pesan kepada orang lain, atau kita berbicara kepada orang lain. Jadi pesan itu bisa disampaikan melalui apa? Lisan. Nah, saya sedang berbicara ini, itu namanya komunikasi. Saya menulis WA, WhatsApp gitu ya, itu sedang berkomunikasi. Nah, itu dianggap komunikasi. Saya termasuk komunikasi itu juga bahasa tubuh kita. Kalau saya begini, kenapa? Tanda apa? Kalau saya begini, kenapa? Apa namanya ini? Tanda apa? Senyum. Dan diam ya. Ini wajahnya apa? Senyum. Kalau saya begini, ya, itu apa namanya? Komunikasi. Tapi komunikasi apa namanya? Non verbal. Arti komunikasi non verbal. Nah, maka kalau seandainya ada orang datang membuka pintu, lalu kita tersenyum kepada dia, itu maknanya apa? Kita senang untuk menerima kedatangan. Tapi kalau seandainya dia buka pintu buat kita, ya kan? Lalu dia tidak melihat wajah kita, nggak dilihatnya wajah kita, atau dia memasang dengan wajah yang lain, berarti kenapa? Tidak senang dengan kehadiran kita. Nah, itu disebut dengan komunikasi ya. Jadi komunikasi itu 3. Ada yang lisan melalui lidah kita, kemudian juga ada yang melalui tadi apa namanya? Adalah melalui apa namanya itu kata apa namanya tulisan ya, tulisan ataupun yang melalui WhatsApp boleh, pesan-pesan yang lain juga boleh di media sosial dan lain-lain sebagainya. Ini saya nggak tahu ini kenapa bisa muncul banyak ini Tengku Aan kan. Jadi ini kemarin setelah raker FDP kemarin tuh. Oh ini swap display yang diapain? Jangan disuapkan. Klik ini. Ini bukan swap. Ada ini. Oke.
Nah, jadi itu mic-nya memang seperti ini, Bu ya. Mic-nya kurang dengar, Bu ya. Mic-nya kurang. Habis baterai ini. Sekarang udah itu aja. Baik, ya ini baru. Nah, ini kalau kami itu penceramah, ya. Kalau mic-nya kurang bagus, nah ini kurang semangat ceramahnya. Nah, jadi kalau kami itu harus mampu membuat orang yang tidur itu menjadi bangun. Nah, karena selama ini ada kata kawan saya, itu penceramah itu banyak dosa katanya. Yang banyak pahala itu pelawak katanya. Karena beda antara pelawak dengan penceramah. Kalau penceramah itu dia menidurkan orang yang bangun. Nah, seperti itu katanya, menidurkan orang yang bangun kan. Kalau seandainya ada orang pergi ke masjid, itu dia cari sudut ya, untuk dengarkan khutbah, lalu dia tertidur. Nah, makanya penceramah itu menidurkan orang yang bangun. Nah, kalau pelawak itu gimana? Dia membangunkan orang yang tidur. Jadi orang tidur bisa bangun gara-gara itu. Makanya untuk supaya nggak tidur, maka kami ini harus bagus mic-nya. Nah, ini juga kurang bagus. Ya kan? Baterai lagi. Ya udah bergerak-gerak. Ini pegang. Baik. Nah, ini kan ada diberi Allah itu lebih kurang pengertian. Lebih penting. Ya. Kemudian komunikasi itu ada yang disebut dengan komunikator. Nah, komunikator itu artinya orang yang Kan di bawah deh. menyampaikan pesan. Saya Nah, sini bawah. menyampaikan apa namanya pesan. Kemudian ada yang disebut dengan komunikan. Apa itu komunikan? Ya, yang menerima pesan. Nah, jadi baik. Nah, jadi itu yang kemudian pesan itu disebut dengan apa? Message ataupun disebut dengan risalah dalam bahasa Arabnya. Nah, jadi ada komunikator, ada komunikan, dan ada message ataupun risalah. Itu adalah pesan yang disampaikan. Nah, itu lebih kurang terkait dengan bagian daripada komunikasi. Nah, jadi ini yang mau kita bahas bahwa komunikasi itu kita menyampaikan apa? Sebuah pesan, informasi kepada seseorang. Jadi kalau saya berbicara, saya ingin menyampaikan pesan kepada orang lawan bicara saya. Saya menulis sesuatu, ya kan? Untuk saya sebarkan kepada orang. Itu saya sedang menyampaikan sebuah komunikasi kepada orang yang saya tuju. Nah, kita kan dalam kehidupan rumah tangga ini tidak lepas daripada kita bicara secara lisan, verbal kepada siapa? Suami kita, kepada istri kita. Nah, ada pembicaraan, ada sebuah langsung pembicaraannya. Atau kita mengirimkan sebuah pesan-pesan. Kalau dulu zaman saya waktu kuliah itu message melalui melalui itu HP titut itu kan, kita kirim ya pesan biasa SMS. Nah, maka dulu ada lagu SMS judulnya kan, itu nggak laku lagi lagu SMS tuh. Kenapa? Karena sekarang namanya WhatsApp namanya kan, tapi nggak ada muncul lagu WhatsApp ya. Kemudian setelah itu ada dulu BlackBerry. Pernah dengar itu? Tahu ya, BlackBerry BBM misalnya kan, bukan bahan bakar minyak ya, tapi BBM itu BlackBerry Messenger. Nah, jadi ada pesan yang disampaikan. Nah, baru masuk zaman Android, iPhone dan lain-lain sebagainya, sehingga keluar ada namanya WhatsApp, ada namanya message di Facebook dan lain-lain sebagainya, itu yang menjadi alat kita menyampaikan pesan melalui tulisan kepada orang yang kita
ajak dia untuk berbicara. Nah, ini. Nah, kemudian verbal juga, verbal ini makanya kita ini Allah ciptakan dengan tubuh yang sempurna ini ada bibir. Ya kan? Nah, untuk apa bibir itu? Saya tanya, apa fungsi bibir? Ya, dalam kehidupan nih. Di antaranya untuk mengukir senyuman kepada lawan jenis kita. Nah, maka senyum itu harus 5 cm kanan dan 5 cm kiri. Ya, nah, coba kita senyum semuanya. Ibu, senyum semuanya. Ya, nampak manis ya? Nah, coba kita masam wajah semua. Coba kita pasang wajah masam. Coba. Jadi itu semua adalah non-verbal. Itu akan dimaknai oleh orang-orang yang kita jumpai. Lawan jenis kita juga demikian. Akan memaknai kita dengan raut-raut wajah itu, baik senyum ataupun bermuka masam, dan itu ada pesannya tersendiri. Tidak mungkin orang yang senyum itu maksudnya sayang. Nah, tidak mungkin orang yang tak senyum itu maksudnya dia sayang. Masam itu maksudnya dia suka. Ya, nah, tidak mungkin orang yang wajahnya senyum itu tidak menyukai sesuatu. Pasti dia menyukai sesuatu. Oke, nah ini. Kemudian apa itu cinta? Karena ini komunikasi cinta. Boleh berbagi dengan saya, karena saya itu harus hidup kelas ini kan. Jangan sempat nanti saya sendiri, yang lain-lain juga ada main HP sendiri. Nah ini kalau saya mahasiswa, kalau saya di kampus mainnya tegas terus. Ada yang main HP, saya tunggu suruh tinggalkan kelas ya. Nah ini enggak demikian, ini kan semuanya baik-baik ya. Nah, insya Allah ya, baik-baik. Jadi orang yang memang sudah menyisihkan waktu ya. Kira-kira apa itu cinta? Ada yang mau berbagi dengan saya? Apa yang maksudkan cinta? What the meaning of love gitu ya? Love. Kan itu love itu cinta artinya kan? Ada yang mau tahu apa itu cinta? Atau selama ini kita sudah bercinta mas, tapi nggak paham apa itu cinta? Nggak tahu? Belum dapatkan? Nah, tapi udah menikah? Belum menikah? Belum menikah, maaf ya. Belum tahu, berarti belum tahu arti cinta itu. Ada yang tahu kira-kira? Ini ada ibu yang udah menikah, boleh berbagi kira-kira? Cinta itu apa? Kira-kira dia itu makanan apa itu? Mungkin ada jual di jalannya. Nah, sehingga dulu ada sebuah film judulnya Ada Apa Dengan Cinta. Nah, ini waktu kami muda-muda dulu ya. Nah, Ada Apa Dengan Cinta. Nah, ini gambarnya seperti ini kan, love itu gambar hati. Heart. Ya kan? My heart katanya kan? My heart. Seperti itu hati, gambar hati. Ya tadi Bang mau ngomong tadi? Enggak. Ini kenapa takut? Nih ngomong aja nggak apa-apa. Ya kan, ini kan biasa. Cinta itu apa? Apa yang maksud dengan cinta? Ibu? Nah, ya kan kalau ditanya, apa itu cinta, Ibu? Cinta. Hah? Gimana, Bu? Bertemunya dua hati untuk memberi kasih sayang. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih kepada Ibu. Bertemunya dua hati untuk saling berkasih sayang. Nah, kalau seandainya dia sendiri, berarti bertepuk sebelah tangan gitu ya. Bahaya juga itu. Jadi kalau ini artinya ada rasa untuk suka dengan seseorang, itu bisa dianggap sebagai cinta. Rasa untuk bersama dan memupuk kasih sayang, ya saling menyayangi antara satu dengan yang lain, itu bisa dianggap sebagai sebuah cinta. Nah, ini tentang definisi cinta. Menurut pakar, ini ada beberapa pakar, Bapak Ibu rahimakumullah, para semuanya yang dimiliki oleh Allah. Dalam bahasa Inggris, cinta itu disebut dengan love. Makanya kalau seandainya orang Inggris bilang I love you, itu artinya apa? Aku mencintaimu. Nah, kalimat itu tidak semuanya dibilang untuk
kekasih hatinya, istrinya, suaminya, ya. Tapi kalau seandainya ada kawan saya yang dia suka dengan saya, ya kan? Nah, dia juga mengatakan I love you. Itu bentuk cinta kepada kita. Nah, itu jangan salah diartikan I love you. Ada kawan laki-laki yang mengucapkan I love you kepada saya is LGBT katanya kan? Nah. Jangan dibalas, Pak. Hah? Jangan dibalas, kan? I love you too. I love you too. Kalau di Indonesia orang salah paham, tapi kalau di Arab dan juga di Inggris, di negara-negara barat itu biasa mengucapkan I love you kepada kawannya. Walaupun sesama jenis, tapi bukan maksudnya negatif. Tapi maksudnya betul-betul mana mengungkapkan cinta. Kalau orang Arab, cinta itu hubbun namanya. Hub. Nah, kalau dia mengatakan aku mencintaimu, ana uhibbuka. Uhibbuk. Kalau orang Mesir bilang bihibbak. Nah, bihibbak katanya kan. Nah, sering kawan-kawan saya di kelas itu waktu saya kuliah di Mesir itu dia bilang uhibbuk, bihibbak. Nah, dia bilang kan itu biasa di sana itu. Nah, dan itu ungkapan bahwa dia menyukai kita. Tetapi ini yang bahaya. Nah, kalau di Arab itu ada laki-laki yang mengucapkan kepada perempuan uhibbuki. Nah, misalnya kita lagi jalan-jalan nampak perempuan cantik, uhibbuki kita bilang sama dia. Aku mencintaimu. Itu dikejar kita sama dia. Ya kan, marah dia. Nah, atau kita ini pergi ke barat, nampak perempuan cantik, I love you dia bilang. I love you full kita bilang kan. Nah, itu tidak bisa sembarangan. Nah, makanya ini ada penempatan kalimat itu diucapkan. Ini secara bahasa demikian, bahasa Inggris love, bahasa Arab disebut dengan al-hubbu. Dalam kamus bahasa Indonesia, cintalah suatu emosi dari afeksi yang kuat dan ketertarikan pribadi. Nah, seperti yang sampaikan Ibu tadi. Nah, karena ada ketertarikan kepada kita, kepada lawan jenis kita, nah, lalu muncul keinginan untuk bersama dia berkasih sayang. Cinta menurut versi Barat, ya ini orang Barat bilang ya. Nah, ini orang Barat bilang cintalah sikap yang ditunjukkan seseorang kepada orang lain yang memiliki nilai khusus, yang memiliki perasaan yang mempengaruhi pikiran dan juga perilaku. Ini Bu, saya tanya, ini kita semua sudah balik kan? Saya tanya, pernah jatuh cinta nggak? Pernah jatuh cinta nggak? Iya, kalau yang udah menikah pasti udah pernah jatuh cinta. Nah, ini yang belum menikah ini udah pernah jatuh cinta belum? Nah, kalau jatuh cinta itu dia terbawa apa? Iya, udah paham nih. Tadi nggak ngomong kan? Terbawa apa? Terbawa perasaan. Nah, ini dia. Perasaan ada ini. Kata siapa tadi? Ini Zik Rubin, orang Barat. Membawa perasaan. Apalagi mempengaruhi pikiran. Betul enggak? Kenapa menunggu? Kenapa merenung? Enggak enak badan katanya. Kenapa? Makan udah. Ya kan? Minum udah. Uang ada. Nah, tapi pikiran enggak pas. Apa sebabnya? WA belum dibalas. Nah, itu persoalannya. Telepon enggak diangkat. Nah, itu ada mempengaruhi apa? Pikiran. Sehingga enggak mood. Sesungguhnya dia tulis di sebuah statusnya tidak mood dibilang. Nah, itu bahwa cinta itu mempengaruhi pikiran dan juga mempengaruhi apa? Perilaku. Nah, jadi orang yang sedang berbunga-bunga itu nampak bahagia dalam wajahnya. Betul enggak? Nah, jadi orang yang sedang berbunga-bunga itu nampak kebahagiaan dalam wajahnya. Nah, ini diantara disampaikan oleh ini. Kemudian dalam Islam, ini semua kita muslim. Ini menurut Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, cinta itulah menemukan seseorang atau sesuatu dan merasa nyaman dan damai. Ini dia. Nah, jadi kita mencintai orang karena kita telah menemukan apa? Rasa nyaman dan rasa damai. Maka Anda telah berhasil mencintai. Nah, ini saya tanya kepada yang sudah menikah, ya kan? Nah, kenapa kita mau berlama-lama dengan pasangan kita? Apa sebabnya? Karena nyaman. Subhanallah. Karena nyaman. Kenapa lagi?
Karena tentram. Kenapa lagi? Damai. Nah, apakah yang dicari dalam hidup itu tentram, damai? Makan nggak perlu, fasilitas nggak perlu, uang nggak perlu. Betul nggak? Perlu nggak uang? Perlu. Ya, tapi uang bukan segala-galanya yang mampu menciptakan apa? Kedamaian. Nah, banyak kita lihat sekarang ini kan, artis-artis yang menggugat cerai istrinya, yang menggugat cerai suaminya, padahal dia orang yang mapan, semua ada fasilitas, mobilnya Alphard, kita nengok aja, ya kan? Fasilitas rumahnya itu luar biasa, tetapi apa yang mereka kira-kira yang hilang di sana? Ada ketidaknyamanan. Nah, maka rasa nyaman itulah yang harus kita dapatkan ketika kita mencintai seseorang. Makanya hati-hati. Kalau ada, ini masih yang muda-muda ini, kadang ada orang yang memanfaatkan kita ini. Dia bukan mengambil rasa nyaman dengan kita, tapi apa? Mengambil manfaat lain dari segi materi katakan, atau dari segi fisik kita katakan. Nah, jadi ketika kita itu tidak lagi mampu memberi, maka cintanya pudar kepada kita. Nah, maka itu tidak benar. Makanya rasa nyaman dan rasa aman itu, kata Imam Ghazali, adalah sesuatu yang harus didapatkan bagi orang yang sudah saling mencintai itu. Kalau tidak, kemarin kita lihat kan, ada rumah tangga itu orang barat, dia menikah itu umur pernikahannya cuma nggak sampai 24 jam. Nah, bayangkan untuk pesta pernikahannya itu dengan miliaran rupiah, tetapi hancur rumah tangganya hanya beberapa jam setelah dia melaksanakan pesta pernikahan itu. Nah, ini apa sebabnya? Ada di sana itu nggak pernah pesta-pesta. Dia menikah di KUA, dia buat kenduri sedikit, tetapi kehidupannya terus langgeng, abadi. Seperti kalau keluarga kita misalnya kan, saya punya ibu di kampung itu, ayah saya dulu, saya orang Aceh Selatan. Ada orang Aceh Selatan sini? Nggak ada ya? Berarti nggak ada orang kampung saya sini. Nah, itu pernikahan di kampung gimana dulu? Nggak ada pesta pora. Sekarang ya pesta. Nah, tetapi pesta itu belum menjamin sebuah terjadinya kenyamanan dan keamanan. Ini menurut Imam Ghazali. Kemudian berikutnya apa yang dimaksud dengan komunikasi cinta? Nah, ini menjadi sebuah hal yang harus kita penuhi, kita pahami. Nah, bagi saya selaku suami, abang ini juga selaku seorang suami, bagi ibu-ibu selaku seorang istri, bagi suami-suaminya, atau bagi adik-adik yang belum menikah nanti yang akan menjadi calon suami buat pasangannya, ini yang harus kita penuhi. Apa makna komunikasi cinta itu? Berbicara dengan penuh kedamaian, kelembutan kepada pasangan yang kita cintai. Ini dia, lembut berbicara. Lembut ini bukan berarti lembut ini, maaf ya, lembut ini bukan berarti apa? Lemah gemulai. Alah makan, apa kabar? Ya, bukan seperti itu. Artinya tidak dengan menggunakan suara-suara, nada-nada yang tinggi. Nah, coba misalnya kita tanya, suami kita baru pulang dari kerja, ya kan? Biasanya apa yang kita tanyakan kepada suami kita? Capek bang? Ya kan? Nah, itu nadanya bagus. Capek bang? Ya kan? Mana tasnya bang? Senyum kepada dia. Silakan duduk bang. Nah, itu dalam film seperti itu ya. Dalam film. Nah, itu seharusnya seperti itu. Nah, kita bicara dengan dia. Nah, dia juga seorang suami juga ngomong dengan kita. Adik dibilang. Kalau saya manggil istri saya itu adik. Ya, bukan adinda, tapi adik. Saya bilang. Dia manggil saya abang gitu ya. Jadi ada uang belanja? Oh nggak ada bang uang belanja, tolong kirim uang belanja, ya kan? Tolong kasih uang belanja.
Kalau malam-malam, kalau yang lain juga ada ini bang, cabai udah habis, Pampers udah habis, mengeluh seperti itu kan. Nah, jadi hal-hal yang semacam itu, karena itu butuh disampaikan dengan bahasa-bahasa apa, ya, bahasa-bahasa yang bersifat kelembutan atau kedamaian. Itu disebut dengan komunikasi cinta. Ini itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan pesan dengan penuh rasa hormat kepada sosok yang kita cintai. Nah, jadi suami kita itu kita hormati. Nah, dia adalah sebagai sosok yang kita sayangi. Jangan sempat kita bicara kepada suami kita atau kepada istri kita itu kita menganggap sebagai orang yang biasa-biasa saja. Nah, atau suami misalnya dia berbicara kepada istrinya, dia anggap istri itu sebagai pembantu, ada. Sehingga dia bicara pakah, nyan piring, kaharahaju katanya. Itu piring, kau cuci terus katanya. Nah, jadi itu bahasa-bahasa yang memang tidak penuh dengan rasa hormat. Nah, misalnya sang suami bilang sama istrinya, "Dek, abang pergi kerja ju, kahja ju," katanya. Nah, itu tidak lagi ada rasa saling menghormati. Nah, itu yang semacam itu tidak ada. Nah, disebut dengan komunikasi cinta. Nah, kemudian apa lagi? Menunjukkan ekspresi wajah yang teduh dan menyenangkan kepada pasangan yang kita cintai. Ya, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini kalau ini sesuatu yang nanti kita lihat contohnya. Kita akan lihat contohnya. Ini wajah yang teduh. Saya tanya ini kepada ibu-ibu semuanya, abang-abang, wajah teduh itu maksudnya apa? Wajah teduh itu gimana? Tenang, enak dilihat. Bukan wajah yang ada di dalamnya itu nampak rasa marah atau nampak beringas. Nah, makanya kalau kita ingin berbicara dengan orang, maka bicara dengan penuh ada keteduhan bahwa kita itu sedang senang dengan dia, bukan sedang membencinya. Itu disebut dengan makna komunikasi cinta. Kemudian menyampaikan setiap permasalahan yang dihadapi dengan tenang kepada pasangan. Nah, artinya kalau ada masalah, itu kita sampaikan dengan tenang. Curhat kepada suami kita, curhat kepada istri kita, itu juga bagian daripada komunikasi cinta, tetapi dengan cara-cara yang bagus. Nah, terkadang adik-adik ya dan juga abang-abang, kakak-kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyampaikan keluh kesah kepada istri kita, tetapi dengan cara-cara yang agak nada tinggi. Nah, kadang sang istri menyampaikan keluh kesah kepada suami, tapi suami nggak merespon dengan bagus. Istri udah bagus, dia bilang, "Bang, gimana bang ya? Ini hari ini cabai nggak ada bang, ya kan? Beras sudah habis bang. Nah, gimana caranya bang?" Nah, dia tanya solusi kepada kita. Karena kita nggak ada uang, terkadang kita luapkan emosi. Kok cepat kali habis? Nah, kita jawab kan, kemarin baru dikasih uang katanya. Kemana uang itu? Nah, ini udah panjang nanti. Nah, maka di sini harus sama-sama kita menyampaikan setiap permasalahan yang dihadapi dengan tenang. Nah, tenang itu penting. Ya. Kemudian urgensi komunikasi pasangan suami istri. Ini secara umum dulu kita lihat, baru kita lihat dalam Islam ya. Nah, ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Allah sebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah atau bergaullah dengan istrimu itu dengan cara-cara yang bagus. Jadi bergaul yang bagus itu termasuk artinya kita berkomunikasi dengan komunikasi yang bagus, dengan komunikasi yang baik. Nah, saya sampaikan suami istri harus senantiasa instan ya berkomunikasi untuk menyampaikan pesan antara satu dengan yang lainnya.
jangan kita nggak ngomong, jangan beku. Kadang terjadi kebukuan dalam rumah tangga itu nggak ngomong, ya, antara satu dengan yang lain, nggak cakap namanya. Kalau dulu dengan kawan ada namanya SKT, tahu SKT? Hah? Nah, kalau orang lama-lama tahu SKT ya. Tahun berapa lahir, Kak? 90. Oh, berarti muda ibu lagi ya. Saya 82. SKT berarti tahun saya itu ada SKT itu. Saya kagak temanan gitu ya. Nah, ada gini dia. Artinya dia nggak teman dengan kawan. Ini teman. Nah, kalau jumpa di jalan sama-sama duduk sebangku, sama. Dia duduk dengan bangku yang sama, tetapi sayangnya dia nggak ngomong. Nah, ini jangan sempat dalam rumah tangga, dia sama-sama di rumah, sekamar di rumah, tapi nggak ngomong-ngomong, ya kan? Nggak ada ngomong-ngomong. Nah, itu kebekuan. Nah, itu nggak boleh. Yang dibolehkan itu berapa hari kira-kira? Ya, 3 hari. Kata Nabi SAW, la yahjur akhahu fauqa salasi layadin. Nah, janganlah seseorang itu di mana dia tidak berbicara kepada lawan jenisnya, kepada siapa namanya, kawannya, sahabatnya, itu suami istrinya itu di atas 3 hari. 3 hari aja yang nggak dibolehkan. Nah, kalau setelah 3 hari, itu 3 hari dibolehkan, berarti setelah 3 hari itu, maka kata Nabi, orang yang pertama sekali ngomong itulah orang yang paling luar biasa. Maka kalau nanti suami ibu misalnya dia nggak ngomong, mulai terus pembicaraan, udah pulang bang, katanya. Walaupun dia jawab udah, dibilang kan. Nah, tapi kita sudah memulai untuk menghilangkan kebekuan itu. Maka di sini Allah sebutkan dalam surah An-Nisa tadi, bergaul dengan yang bagus itu salah satu diantaranya kita berkomunikasi dengan pasangan kita senantiasa itu instan terjadi dan kita tidak boleh putus. Komunikasi harus disampaikan dengan baik, penuh cinta, seperti komunikasi saat pertama kali mengenal pasangan dengan menjaga perasaan masing-masing. Gimana kalau kita baru kenal? Bu, Kak, kalau kita baru mengenal orang, kita ngomong gimana? Ya, baru kenal kali. Kayak saya baru kenal dengan ini kan ibu-ibu, gimana saya bicaranya? Lembut. Iya bang, udah makan bang, udah mandi bang, gitu ya. Nah, gimana dek kabarnya, udah tidur, ya kan? Ah, itu baru kenal. Nah, kalau sudah lama kenalnya, bahasanya sama lagi? Sudah berubah. Bang, itu nasi udah masak, ambil sendiri ya. Jadi udah berubah komunikasinya. Nah, jadi ada orang hadir rahimakumullah, dia nggak berubah komunikasi itu. Sebagaimana dia mengenal pasangan dari awal, maka sepanjang hayatnya dengan itu nada bicaranya. Dia jaga supaya perasaannya tidak tersinggung. Nah, ini latihan ya, latihan. Komunikasi akan terjadi dengan hubungan yang harmonis ya. Artinya kalau bagus komunikasinya, maka hubungan suami istri itu akan harmonis. Sakinah, mawaddah, warahmah bisa tercapai melalui komunikasi. Jujur saya sampaikan, kalau ada suami istri lembut tutur katanya seperti Nabi Muhammad, lembut wajahnya, pelayanannya, ya kan? Walaupun rumah itu tidak ada duit, tidak ada apapun, ya, saya yakin dengan itulah akan tercapai kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah. Suatu ketika Nabi Muhammad, beliau pernah pulang ke rumah. Dan Nabi Muhammad tidak mendapatkan makanan dalam rumah tersebut. Apa kata beliau kepada Aisyah waktu itu? Apa? Saya berpuasa saja, katanya. Ya udahlah Dinda, katanya kan, saya hari ini berpuasa saja. Ada suami macam itu hari ini, Pak? Kira-kira? Ada? Udah dapat, Bu? Ayah, Masya Allah. Kalau ada itu luar biasa. Nggak apa-apa, ini kita bicara. Kalau ada, ya kan, berarti ayah beliau seperti itu. Itu menunjukkan bahwa itu sangkinkan lembutnya. Mau saya sampaikan, ada keluarga kalau seandainya nggak ada makanan, apa yang terjadi? Nah,
emosi, marah, ya kan? Nah, melayang apa yang ada. Nah, jadi ini betul-betul bahwa Nabi Muhammad itu karakter yang baik buat kita bersama. Nah, makanya saya bilang kalau komunikasi ini bagus, maka sakinah, mawaddah, warahmah ini bisa tercapai. Suami istri harus saling bisa memahami gaya komunikasi pasangan masing-masing, baik secara lisan, tulisan, dan juga bahasa tubuh. Nah, jadi kadang Bapak Ibu rahimakumullah, ini istri kita itu memang tinggi bicaranya. Memang dia tinggi, kalau ngomong itu tinggi. Ya kan? Bukan karena dia marah, bukan. Karena memang dia suaranya itu gede. Nikah pula sama orang yang lembut, yang dia jarang mendengarkan kata-kata yang setinggi itu. Apa yang terjadi? Nggak dia pahami. Maksud istrinya itu bagus, tapi dipahami kurang bagus. Nah, makanya ibu-ibu, memang Allah pertemukan kita itu dengan pasangan kadang yang jauh berbeda dengan kita. Nah, jadi kalau orang gunung dengan orang laut, kira-kira itu beda nggak? Kalau orang gunung berteriak, ya kan? Kalau orang pesisir dia lembut, bagaikan hempasan ombak, ya kan? Dan juga derayan daripada pasir-pasir. Nah, dia berbicara seperti itu, berbisik-bisik. Jadi kalau seandainya bertemu dengan orang dua ini, ya, makanya kita harus pahami, belum tentu nada yang tinggi itu menunjukkan bahwa dia marah. Kita harus paham itu. Begitu pula kita harus paham, ini suami saya ini kalau seandainya dia senyum, berarti dia suka. Kalau dia nggak suka, berarti apa? Dia wajahnya nggak seperti itu. Contoh ibu yang sudah berkeluarga, pernah nggak ibu menghidangkan makanan ke meja, lalu suami itu makan dikit, lalu dia lihat ke atas, lihat ke atas, dia makan, lihat ke atas, pernah nggak? Nah, atau lain-lain wajahnya kan? Apa maksud melihat ke atas itu? Itu harus dipahami bahwa mungkin rasanya itu kurang, maka lihat ke atas. Yang lain, jangan-jangan ada yang di atas yang lain. Lihat di atas. Itu bahasa non verbal itu, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita harus paham gitu. Nah, jangan nanti kita memahami sesuatu itu secara umum saja, tetapi ada sesuatu yang memang terselip di balik senyuman, atau di balik dia tidak tersenyum, atau di balik dia melihat sesuatu. Nah, ini harus kita pahami. Nah, terkadang Bapak Ibu rahimakumullah, lisan tidak berbicara. Ya, lisan itu tidak bertutur. Kata-kata juga tidak terucap. Tulisan juga tidak terungkap. Tapi tubuh itu yang mengungkapkannya. Nabi Muhammad itu kata Aisyah, bila beliau menyukai sesuatu, maka beliau tersenyum. Bila beliau tidak menyukai sesuatu, maka Nabi itu diam. Nampak di wajahnya itu ketidaksukaannya kepada sesuatu. Dan kita harus memahami pasangan kita masing-masing. Bila dia suka, tahu kita dia senyum. Tapi kalau seandainya awal-awal menikah, semuanya suka, betul nggak? Suka, dikasih kan? Silakan minum pahit tehnya, minum aja. Karena kita suka dengan dia. Nah, gimana bang? Manis. Tapi dalam hatinya pahit seperti itu. Tapi udah menikah nggak? Kok pahit kali tehnya? Gitu ya? Itu akan berubah. Nah, maka di sini kita harus memahami ekspresi tubuh seseorang tersebut. Ini secara umum ya. Kemudian dampak kebutuhan komunikasi. Ini secara keilmuan. Nah, kalau komunikasi itu terjadi mandek, atau dia buntu, ya, atau dia terhenti, apa yang terjadi dalam kehidupan itu? Hubungan menjadi beku dia. Walaupun dia tinggal satu kamar dan di atas tempat tidur yang sama, waktu tidur itu seharusnya maaf ini suami istri ya, berlaga wajah. Ini nggak berlaga wajah lagi, tapi berlaga punggung. Disebabkan karena tidak lagi ada komunikasi antara keduanya. Sama-sama mengambil
baju dalam lemari, tetapi tidak lagi saling bercakap-cakap. Satu atap, ya sama-sama pergi ke dapur untuk makan, tapi tidak saling bicara. Kalau bicara dengan siapa? Dengan anak. Tolong bilang sama bapakmu, katanya. Pernah terjadi seperti itu, Bu? Halo? Halo, hai? Pernah terjadi seperti itu? Kalau nggak ada, alhamdulillah kan? Nah, tolong bilang sama bapakmu bentar, katanya. Nah, kata bapaknya, tolong bilang sama ibumu bentar, katanya. Jadi ya, dia dekat di situ. Suaminya dengar, nah, istrinya dengar. Nah, ini artinya kebuntutan komunikasi. Itu yang menyebabkan dampak yang berakibat kepada kebukuan dalam rumah tangga itu menjadi kaku. Nah, kemudian apa lagi? Senyum terasa hambar dan masam. Karena nggak ngomong, ya nggak ada lagi senyum. Kadang kita senyum, nggak dijawab senyum kita. Saya tanya kepada ibu, kalau seandainya kita senyum kepada orang, dia nggak senyum dengan kita, gimana perasaannya? Kesal. Gimana perasaannya, Bu? Kita senyum kepada orang, tapi dia nggak sambut dengan senyuman. Maka, ya Bu, merasa rugi. Seperti itu. Ya, saya suka kalau ada respon, ya, artinya kelas kita ini harus ada respon. Kemudian apa lagi? Menimbulkan kemarahan, kejengkelan dan juga buruk sangka. Kalau lama-lama seperti itu, diam-diam, itu akan terjadi kemarahan dalam diri kita terhadap pasangan kita. Ini 3 yang saya sebutkan dampak kebuntutan daripada komunikasi itu. Kemudian ayat Al-Quran yang berkaitan dengan komunikasi, karena kita ini samara, ini penting sekali. Yang pertama itu surat Thaha ayat 44. Allah sebutkan qaulan layyina. Qaulan layyina artinya kata-kata yang lembut. Ini ungkapan ini Allah sebutkan dalam surat Thaha itu ketika Nabi Musa diutus oleh Allah untuk bertemu dengan Firaun. Firaun itu bengis, Firaun itu jahat. Ya? Apa kata Allah dalam Quran? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, kalau nanti kamu berbicara kepada Firaun itu, maka bicara dengan bicara yang lembut. Mudah-mudahan dengan kelembutan itu akan menyebabkan dia itu akan takut atau dia akan ingat. Makanya orang yang keras itu jangan dilawan dengan yang keras pula, tetapi harus dengan yang lembut. Kalau suami itu keras, kita mengalah. Kalau istri itu keras, suami juga harus mengalah. Ungkapan yang lembut-lembut kepada dia. Memang nampaknya waktu itu kita kalah, tapi orang yang di mana dia berlaku keras terhadap ungkapan yang lembut itu, dia akan merujuk kembali apa yang dia katakan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan kelembutan itu akan membuat dia ingat atau dia merasa takut. Kapan itu? Setelah kita tidak lagi berada di situ. Makanya terkadang ada pasangan itu yang dimana kelewat batas, kemudian diminta maaf, itu bagus. Kelewatan, kemudian dia meminta maaf karena dia terlanjur mengungkapkan kata-kata yang kasar tersebut. Maka ini penting, ya. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 70. Qaulan sadida. Perkataan yang benar yang penuh dengan kejujuran. Ini penting juga. Kadang maaf ya, istri itu ada yang berbohong kepada suaminya. Suami juga ada yang berbohong kepada istrinya. Itu enggak benar. Kenapa telat pulang, Bang? Oh, lembur katanya. Padahal dia duduk dengan kawan-kawan di warung kopi. Ini tidak benar. Kemana uang belanja deh? Ini kok cepat habis. Ini Bang, banyak kebutuhan yang mendadak. Padahal dia simpan. Itu nggak boleh. Maka dia harus ada kejujuran ini. Ini maka qaulan sadida. Kemudian surah Al-Isra ayat 28, qaulan maisura. Perkataan yang ramah. Ini kata-kata yang kita ucapkan itu kata-kata yang ramah, bukan kata-kata yang mengancam, ya, tapi yang membuat kasih sayang, menunjukkan keramahan kita.
Kemudian qaulan ma'rufa, perkataan yang baik ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian qaulan karima, Al-Isra 28, ucapan yang santun, indah dan halus. Nah, ini Al-Qur'an menyuruh kita untuk kita berkomunikasi. Semuanya ini perintah-perintah komunikasi dengan bahasa-bahasa yang sangat bagus, sangat indah sekali. Bahkan saya sampaikan, Nabi Musa disuruh oleh Allah bertemu Firaun, itu musuhnya. Bertemu musuh, itu disuruh apa? Berkata dengan perkataan yang lembut. Sekarang saya tanya, istri kita musuh kita enggak? Enggak. Suami kita musuh kita enggak? Maka lebih lembut lagi seharusnya ungkapan yang harus kita sampaikan kepada mereka. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Quran ini. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Oke, kita lihat dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini luar biasa. Saya minum dulu. Atau ada yang mau bertanya, diskusi sebelum saya lanjutkan? Slide-nya masih ada beberapa lagi ini. Ya, silakan. Sebelum lanjut ya. Waalaikumsalam. Sharing punya masalah tadi, jadinya terakhir marahnya nggak jelas Ustaz. Di situ kadang seringkali antara suami dan istri menjadi cekcok Ustaz. Habis itu maksudnya untung-untungnya suami merasa resah gitu, dan istri sendiri juga bingung gitu karena perbedaan di sini Ustaz. Lelaki maunya solusi instan, sedangkan istri pengennya didengar, tapi butuh waktu. Itu bagaimana Ustaz? Iya, seperti yang saya ungkapkan tadi di awal bahwa semua kita harus memahami pasangan kita. Kita butuh belajar seperti itu ya. Jadi kalau memang tuntutannya bahwa itu harus cepat untuk kita selesaikan, udah tahu kita karakter yang seperti itu, maka kita jangan menunda. Langsung kita berikan jawaban supaya tidak terjadi tadi kebuntutan komunikasi itu. Sebab memang ada masalah yang memang harus segera untuk diselesaikan jawabannya. Dan memang seorang istri itu atau seorang suami itu dia ingin merasa tenang, nyaman, sehingga istri itu sebagai harapan bagi dia untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Kalau tidak selesai di rumah, maka dia akan mencari keluar nanti penyelesaian masalah itu ke teman-teman yang lain atau kepada orang yang lain. Maka di sini saya sampaikan tadi, kita harus paham. Oh, misalnya ini suami saya kayaknya jawabannya harus butuh segera, maka harus saya penuhi itu. Seperti itu, sehingga dengan demikian tidak terjadi putus komunikasi. Misalnya nanti istri boleh aja sih maksudnya nyampein terus masalahnya gitu. Tapi takutnya karena si istri ini emosian, ketika dia langsung membahas masalah itu, dia nggak sempat menenangkan diri terakhir. Oh gitu. Artinya menenangkan diri ya. Boleh saja, tetapi jangan memakan waktu yang begitu lama berhari-hari gitu. Artinya kan kita punya waktu untuk meredam. Katakan yang disampaikan itu agak tinggi gitu ya, nanti bisa memuncak emosi kita ya. Kita save dulu, simpan dulu, ya kan? Kemudian ketika suasana sudah mencair ini, artinya sudah tenang misalnya, baru kita menjawab. Tetapi jangan sempat lewat 1 hari gitu. Maunya sebaiknya itu dijawab pada hari yang sama. Misalnya malam itu timbul masalah, paginya sudah ada jawaban yang kita berikan kepada dia. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, saya sampaikan, jangan
menyelesaikan persoalan itu, kebanyakan orang itu di saat-saat capek. Ini hindari waktu itu. Ada saat-saat memang yang capek kali, suami capek, istri capek. Nah, jadi kalau seandainya misalnya bagi kita suami lagi di jalan gitu ya, dia baru pulang kerja, itu jangan pernah kita meminta sesuatu dalam WA, itu kalau bisa, bang tolong belikan ini, tolong beli itu, nanti pulang beli ini, beli itu bang ya. Itu pusing kepalanya, dan itu akan timbul berbagai macam permasalahan karena kondisinya capek. Nah, tapi kalau dia udah pulang ke rumah, udah minum kopi, udah mandi, udah semuanya, ya kan, bang, ini butuh belanjaan. Oh iya bang, silakan diambil dalam dompet katanya. Nah, karena itu ada waktu-waktu yang dia senang. Pagi hari gitu juga bangun tidur, misalnya kan, udah fresh. Dan segalanya, itu waktu-waktu yang paling senang untuk kita menyampaikan sesuatu keluhan kepada dia. Maka sebelum tidur. Nah, jadi Nabi Muhammad itu, beliau 2 waktu beliau itu mengunjungi istrinya. Pertama kapan? Setelah sholat asar. Sholat asar itu waktu yang paling teduh sekali. Ya, makanya kalau kita menyelesaikan masalah itu habis asar, ya, nah, itu bagus sekali. Yang kedua itu habis isya. Karena itu suasana yang sangat aman, kondusif. Nah, adapun di waktu kerja itu jangan. Siang seperti ini. Apalagi mau makan siang, kita timbulkan masalah, itu pening. Nah, maka cari waktu-waktu yang sesuai sehingga itu tempat untuk kita ungkapkan. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam. Terima kasih. Itu ya. Itu satu pertanyaannya kita buka sekarang ini. Kita lihat ini. Nabi Muhammad itu luar biasa menjadi seorang suami, saya sampaikan. Makanya ini cuma satu orang laki-laki, bertiga kami, saya dan orang media itu, Aan ya, Bang Aan, bertiga kami laki-laki kan. Nabi Muhammad itu saja itu nggak pernah diungkapkan. Misalnya kata Anas bin Malik, kalau Nabi itu tidak suka sesuatu, nggak pernah dia ungkapkan kepadaku 10 tahun aku menjadi pembantu di rumahnya. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku. Kalau saya salah melakukan sesuatu, Nabi itu tidak pernah mengatakan kepada aku katanya, kenapa kau buat seperti itu? Kenapa nggak buat kayak gini? Nabi nggak pernah buat seperti itu. Lembut kali berarti. Nah, ini berarti ibu-ibu, ya, ini juga menjadi sebuah contoh. Bukan berarti Nabi Muhammad itu, kalau ibu-ibu nggak boleh contoh Nabi. Nabi Muhammad contoh buat kita semuanya. Ini akhlak beliau. Kemudian Nabi menyebutkan, aku tidak diutus untuk melaknat. Inni lam ab'as la'anan walakin rahmatan. Nabi tidak diutus untuk melaknat. Maaf. Kadang ini saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya ya, abang-abang, ada itu di rumah. Itu keluar jenis-jenis hewan-hewan dari mulut pasangan itu. Maaf, keluar itu menyebutkan kepada lawan jenisnya nama-nama hewan. Itu apa disebut nama-nama hewan kan? Maaf, menyebutkan nama-nama kemaluan lagi. Nah, itu apa disebutkan itu? Itu nggak boleh. Nah, ini Nabi Muhammad nggak demikian. Nggak pernah Nabi itu mencaci maki. Nggak pernah Nabi itu berkata yang keji. Nah, bila ada istri, suami itu dia berkata yang keji, anak-anak akan ikut. Bu, ini permasalahan. Anak SD, ya, ada yang saya dengar itu. Dia ngomong kemaluan, dia sebutkan. Kalau dia merespon negatif, langsung dia menyebutkan kemaluan, menyebutkan nama-nama binatang. Pernah dengar nggak seperti itu? Anak-anak yang ngomong. Apa sebabnya? Karena orang tuanya di rumah bicara itu. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah. Anak saya, ya kan? Anjing saja anjing. Ya? Nah, kalau sekarang ada bahasa baru, bukan anjing. Apa itu? Anjir dibilang. Nah, itu bahasa-bahasa di media seperti itu ya. Nah, itu kalau ada adik yang ngomong misalnya, Bi, dibilang itu, dia bilang anjing tadi. Kita bilang sekali, nah itu langsung dia ketakutan. Nah, apalagi ada orang yang ngomong itu berlebihan.
banyak jenis-jenis macam lah. Saya nggak sebutkan itu bahasa-bahasa yang sangat kasar sekali yang tidak pantas. Ini tidak boleh dilakukan. Dan Nabi Muhammad tidak pernah cakap kotor, dan tidak pernah mencaci, dan tidak pernah memaki. Nah, terkadang menjadi persoalan pasangan kita itu adalah di mana dia kita lampiaskan cacian itu kepada dia. Yang salah itu orang luar, tapi istri menjadi pelampias. Nah, suami menjadi pelampias, sehingga itu kita ungkapkan kepada dia. Nah, ini sesuatu yang tidak benar, dan itu tidak dibenarkan oleh agama Islam, dan itu bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Berikutnya, komunikasi cinta Rasulullah kepada istrinya. Ini contoh-contoh. Coba kita perhatikan. Nabi Muhammad itu digelar oleh beliau apa? Humairah. Apa arti Humairah itu? Wahai perempuan yang berpipi kemerah-merahan. Kenapa yang disebut pipinya merah-merahan? Sangkinkan putihnya. Sangkinkan putihnya. Nah, kemudian kalau beliau senyum, itu nampak merah di pipinya. Cantik sekali beliau. Nah, kalau dia marah juga nampak merah. Maka suatu ketika Aisyah itu sedang menyaksikan orang yang laga pedang di masjid, dia mengintip. Maka Nabi mengatakan, "Ya Humairah." Nabi marah kepada dia. Sedang marah ini, jangan lakukan itu. Nah, jangan lihat lagi. Tapi tetap Nabi memanggil apa? Ya Humairah, wahai yang berkemerah-merahan. Biasa kalau orang marah pasti memanggil dengan sebutan yang kasar. Tapi Nabi mengatakan, wahai yang pipi kemerah-merahan. Tapi bang, kalau seandainya istri kita nggak putih, jangan kita panggil Humairah ya. Nah, yang salah pula nanti ya Saudah namanya. Yang wahai yang kehitam-hitaman, tapi jangan juga. Misalnya jangan salah paham seperti itu. Nah, kalau hitam manis boleh, ya Asmar. Ada perempuan, ya Asmarul laun, wahai perempuan yang hitam manis. Ya kan? Hilang manis tinggal hitamnya. Itu menyesuaikan. Itu panggilan mesra. Nah, kita terserah mau panggil apa. Tapi Nabi Muhammad itu panggilan mesranya. Ingat, saya tanya kepada semuanya. Nabi Muhammad itu beliau punya anak berapa? 7. Nah, tepat ya. Kalau dalam lagunya, anak-anak Nabi ada 7 orang, 4 laki, ya, 4 laki, 4 perempuan, 3 laki-laki, 3 laki-laki, 4 perempuan. Abdullah, Qasim, Ibrahim, Ruqayyah, Ummul Kalsum, Fatimah, Zainab. Betul kan? Saya tanya, dari 7 anak ini, siapa yang paling banyak beranak? Paling banyak beranak. Dari istri mana yang paling beliau melahirkan itu? Dari Khadijah. Berapa orang dari Khadijah? 6 orang dari Khadijah. Ya, 1 yang tidak dari dari binti Huyai, dari Zainab binti Huyai, itu yang disebut dengan Ibrahim, itu yang meninggal waktu bayi. Aisyah ada anak enggak? Enggak ada. Muda beliau. Tapi Nabi memberi gelar kepada Aisyah itu Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Apa tujuannya diberi gelar seperti itu? Untuk menyenangkan Aisyah yang tidak punya anak. Jadi ketika lahir namanya seorang anak namanya Abdullah bin Zubair ya, anaknya Zubair bin Awam, itu istrinya itu sepupu Nabi, Asma binti Abi Bakar, Asma. Senang Aisyah, diambilnya Abdullah itu, dibawa kepada Nabi. Maka Nabi, ya Ummu Abdullah, wahai ibu Abdullah, katanya. Senang kali Aisyah dipanggil seperti itu. Sehingga dengan demikian suka dia, ya, walaupun dia nggak punya anak, tetapi Nabi menghiburnya, seakan-akan beliau sudah menjadi seorang ibu.
Ini luar biasa. Maka kalau seandainya kita itu memanggil pasangan kita, misalnya saya panggil misalnya Bunda Fulan misalnya kan, atau Mama Fulan, nah, yang saya nisbahkan kepada anak saya, nggak apa-apa kan. Kalau kita orang tua kita seperti itu kan di kampung-kampung, misalnya nama saya Abizar, jadi mama saya itu memanggil ayah saya Ayah Abizar, dibilang ayah dipanggil. Nah, itu sebutan-sebutan. Nah, dipersilakan saja. Nah, seperti itu juga. Jadi ibunda si Fulan gitu ya. Nah, ini dibenarkan. Ada orang manggil suaminya itu dengan nama langsung. Abdullah dibilang. Ya Allah, terkejutlah dia kan. Manggil istrinya, boleh saja. Ya dengan sebutan-sebutan. Pernah Nabi Muhammad itu menyingkat nama Aisyah. Dia panggil apa? Ya Aish. Ya Aish. Aisyah itu disingkat Nabi Ya Aish. Itu hadis sahih. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nabi pernah menyebut dengan Ya Aish. Ya Aish, Jibril titip salam kepadamu. Bukan Aisyah, Ya Aish. Jadi nama keren Aisyah itu panggilannya Aish. Aish. Coba Aish. Ya Aish gitu ya. Nama kita Aisyah dipanggil Ya Aish, ya kan? Senang. Berarti itu nama apa? Nama panggilan sayang gitu. Ini yang sudah menikah ibu-ibu dipanggil apa ibu sama suaminya? Rahasia kan? Gitu ya. Maka ini Bapak Ibu rahimakumullah, ini diantara contoh yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Nah ini komunikasi cinta Rasulullah kepada para istrinya itu dengan panggilan-panggilan saja itu sudah sangat bagus. Rasulullah juga mendengarkan keluhan istrinya dan menghiburnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Itu komunikasi. Seperti yang disampaikan oleh Adinda tadi, bahwa ini saya ceritakan sebuah kisah. Ketika Nabi Muhammad itu pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, Nabi itu gemetaran, ketakutan. Lalu Nabi itu pulang ke rumah dan mengatakan kepada istrinya, Zammiluni, zammiluni, tolong selimuti aku. Nabi gundah kali dia karena melihat sosok yang tidak pernah dia lihat. Maka disinilah peran seorang Khadijah yang sangat luar biasa. Apa kata Khadijah kepada Muhammad? Wallahi la yukhzika abadan. Demi Allah, nggak mungkin Allah itu meremehkan kamu dan membiarkan kamu seperti ini. Kamu dikenal oleh bangsa Arab itu, kamu suka memberi bantuan kepada yang lain. Kamu itu orang yang jujur, dan kamu itu orang yang senang untuk bergaul dengan siapapun. Di sini Khadijah, beliau menghibur suaminya dan menyebutkan sifat-sifat baik bagi suaminya. Saya sampaikan bahwa suami itu kalau dia bekerja capek, betul. Kadang di kantor dia dimarahi oleh atasannya. Ada masalah di jalan, sampai rumah dimarah lagi sama istrinya. Nah, ini sampai pening, sehingga dia ingin mencari di mana ada solusi yang bisa menyelesaikan permasalahannya. Maka ibu-ibu lah sebagai pengobat kegundahan itu. Perempuanlah sebagai penghilang daripada kesusahan itu, sebagaimana Khadijah yang telah melakukan itu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Kadang kita curhat sama istri, istri juga curhat sama kita. Jadi nggak dapat persoalannya kan? Kita buka ini kerjaan di kampus menumpuk misalnya kan? Ini banyak ini, dia bilang ini cucian juga banyak, dia bilang. Jadi nggak dapat jawabannya. Nah, ketika nggak dapat jawaban itulah terjadi kebekuan komunikasi tadi, sehingga ada mencari tempat-tempat yang lain yang bisa menyelesaikan itu. Sebaiknya bagaimana? Dengarkan. Bahkan saya sampaikan, itu kalau dari sisi yang lain ya, ini Nabi Muhammad itu dia tidur di pangkuan istrinya. Waktu itu Nabi Muhammad itu Aisyah sedang haid ya, maaf ya,
Dia tidur. Itu duduk, tidur di apa namanya? Di paha istrinya. Itu apa gunanya itu? Saya tanya, bahasa nonverbalnya apa itu? Ingin mencari sebuah ketenangan. Nah, jadi kalau kadang istri waktu suaminya tidur di atas pahanya, bang, macam gitu ya, dia menghindar dan seterusnya. Ini sesuatu yang memang dia tidak ada dalam hal untuk memberikan solusi kepada istrinya, suaminya. Padahal itu cara untuk kita memberikan hiburan kepada suami kita. Nah, sehingga terselesaikan persoalan yang dihadapi. Ini Nabi Muhammad SAW. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Ini bentuk komunikasi cinta itu. Nah, memanggil dengan nama pasangan dengan nama yang ia senangi atau dia sukai seperti ya habibi. Nah, kalau orang Arab kan ya habibati, sayang. Nah, ya kan? Ada kawan saya udah tua dia. Udah tua. Udah bercucu. Tapi dia masih manggil istrinya sayang, sayang yang udah nenek-nenek ini yang dibilang. Nah, kalau orang barat biasa hani, my honey gitu ya. Kalau orang kita kan risih, nenek-nenek masih panggil sayang katanya kan. Nah, boleh nggak kita manggil sayang dengan istri kita? Karena dengan orang lain sayang kita bilang. Awal-awal kenal sayang kita bilang. Habis itu melayang. Nggak lagi sayang. Nah, jadi ini dibolehkan. Atau dengan panggilan-panggilan yang lain, karena jiwa kita itu cenderung kepada yang namanya kelembutan. Memanggil dengan nada yang rendah penuh kesopanan, tidak dengan nada yang tinggi. Salah satu bentuk kesenangan dalam surga, bidadari itu memanggil pasangan dengan nada yang menyenangkan. Ada hadis satu yang saya baca, nanti di hari kiamat, kenapa orang nyaman dalam surga itu? Salah satu sebabnya adalah karena bidadari itu memanggil pasangan-pasangannya dengan nada-nada yang sangat sopan sekali. Jadi jiwa kita ini itu suka dengan kelembutan, suka lembut. Dengan kelembutan itu ia akan menenangkan jiwa. Nah, ini penting Bapak Ibu rahimakumullah. Yang ketiga itu menampakkan putus ya. Oh, saya habis baterai. Sampai jam berapa, Pak? Jam 12.15. Ini juga saya cukupkan ya. Nanti jam 12. Berarti 15 menit saya, Bu ya, jam 12. Lewat 10 nanti, Bu ya. Ibu dari PKK, Bu? Dari BKKBN di PKK. Oh, Masya Allah. Siapa namanya, Bu? Farida. Hah? Dari Farida. Oh, bukan. Itu ada Hanim, saya lihat. Iya, gantiin Bu Hani saya. Ah, Hani lagi ada sidang. di kampus. Iya. Karena pesertanya banyak utusan dari kantor-kantor juga, Pak. P3A. Ini. Ada dari kampus kan. Jadi ada
Ada yang nggak ikut? Izin sebentar. Oh. Nggak tahu nih. Nggak mau lagi. Baik. Ini kena macet ini. Apa namanya? Saya lanjutkan. Itu di antara tadi ya. Apa namanya? Atau ini mati juga ya? Bang An? Mati lampu nggak ini? Karena coknya nggak nyambung ya. Tadi ada materi saya kirim. Itu Ibu ya. Ah udah. Itu aja Ibu. Itu aja Ibu tampilkan. Ini Bu. Pakai itu aja. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, apa namanya? Itu tadi ya, Nabi Muhammad sebagai teladan kita yang sangat luar biasa, di mana beliau telah menyebutkan ya, mencontohkan komunikasi-komunikasi yang luar biasa itu kepada kita bersama. Tentu itu menjadi rujukan buat kita dalam menjalani kehidupan itu. Jadi seharusnya memang kita melihat itu Nabi Muhammad sebagai keluarga yang sangat bahagia sekali. Sampai akhir hayat beliau, semua istri-istri beliau itu senang kepada beliau. Dan Nabi Muhammad juga kita melihat bahwa beliau selalu memberikan pujian-pujian ya kepada para istrinya, dan semua istrinya itu tentu apa namanya, tidak ada yang beliau sakiti. Nah, ini yang seharusnya itu harus terjadi dalam kehidupan dalam rumah tangga kita. Ya. Nah, tadi kita sebutkan ada beberapa hal yang terkait dengan komunikasi itu, baik kita bertutur kata yang sopan, ya, baik kita itu mendengarkan curhatannya dengan baik, kemudian juga bahasa tubuh kita, kita senyum kita, ya, pelayanan kita kepada pasangan kita, ini yang seharusnya harus benar-benar untuk kita jaga dan kita pelihara seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Yang ketiga tadi menampakkan raut wajah, mendengarkan keluhan, saling bermusyawarah. Nah, ini yang paling penting juga. Nah, kenapa terkadang banyak terjadi permasalahan rumah tangga itu? Karena tadi istri membeli sesuatu barang, tetapi dia tidak tanyakan kepada suaminya. Nah, atau suami itu beli sesuatu barang, tapi dia tidak tanyakan kepada istrinya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah penting. Kadang ada suami itu dia beli kaos kaki aja, penting. Dia telepon istrinya, "Dek, abang beli kaos kaki ya." Nah, yang sempat dia tanya di rumah, "Bang, ini kaos kaki dari siapa? Kok ada kaos kaki baru? Apa ada yang lain?" katanya kan. Nah, jadi itu harus dikomunikasikan. Nah, membuat rumah, desain rumah itu juga harus desain bersama. Beli kendaraan. Nah, contoh saya misalnya, maaf ya. Saya itu mau jual mobil saya. Tapi kata istri saya, "Jangan," katanya. "Masih nyaman dengan mobil ini. Saya nggak jual." Nah, karena istri saya masih senang dengan itu. Nah, ini artinya musyawarah. Wasyawirhum fil am. Kalian harus bermusyawarah antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ini juga saling memuji dan mengingat kebaikan pasangan. Ini penting. Jangan keburukannya aja yang kita ungkap, tapi kebaikannya itu harus kita sebut. Nah, seperti pujian Nabi tadi, "Kamu yang berwajah kemerah-merahan." Ya kan? Ya Aish. Nah, ini harus kita, ini. Khadijah tadi menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang seharusnya itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Oke? Bentuk komunikasi yang memudarkan rasa cinta ini penting sekali Bapak Ibu rahimakumullah. Coba diperhatikan ini, Ibu, ya.
Ini dilihat ibu, udah pakai kacamata kan? Nah, ini udah nampak nih kan? Insyaallah. Ini bentuk komunikasi yang memudahkan rasa cinta. Ini hati-hati ini kalau ini kita lakukan, rasa cinta kita akan pudar, bermuka masam. Kalau kita bermuka masam, itu pasangan kita itu akan melihat itu terus menerus kepada kita, itu pudar rasa cintanya. Kenapa ya? Asal saya pulang ke rumah itu dia berkerut terus wajahnya. Kenapa ya? Nanti kalau laki-laki itu dia pergi keluar, dia bergaul dengan teman-temannya itu penuh dengan senyuman, ya kan? Atau dia jumpa dengan perempuan lain, senyumnya luar biasa, layanan luar biasa. Maka dia akan pindah cinta itu kepada yang lain. Maka upayakan ini, penting kali kita menjaga ini. Enggak boleh abasa wa tawalla. Abas itu artinya bermuka masam, wa tawalla, dan dia berpaling. Nah, maka sebaiknya ketika suami kita pulang atau pasangan kita itu, baik juga suami juga senyum lebar. Nah, kalau kita senyum itu tambah manis. Tadi udah senyum masing-masing, sekarang kita ajak senyum lagi, senyum lebar. Yuk kita senyum lebar, yuk. Senyum ya. Ya serius nih ngajak senyum. Senyum Bu ya. Coba Ibu pegang HP-nya. Pegang HP-nya. Mohon maaf, ada bawa HP? Keluarkan HP masing-masing. Ini saya ngajak, ya Ibu ada HP? Ya, keluarkan HP-nya Ibu. Nah, coba kita senyum. Senyum dalam HP kita, foto. Iya, betul. Enggak apa-apa. 1, 2, 3. Iya. Saya sudah lakukan nih. Nah, saya senyum. Ya, nah ini menunjukkan bahwa kalau saya kirim sama istri saya, Bang, kenapa senyum sendiri katanya kan? Ibu, udah dipoto? Coba lihat senyumnya. Ya, udah? Ada senyumnya? Nah, jadi itu saya sampaikan, bahwa senyum itu keindahan. Nah, jadi kalau seandainya kita pasang dengan raut wajah yang tidak senyum, maka ini akan memudarkan rasa cinta. Apalagi caci maki. Nah, bila kita sudah berkata kasar, mencaci, memaki, maka ini akan memudarkan rasa cinta itu. Meremehkan ucapan, alah, abang, gitu ya, alah, adik. Nah, itu nggak boleh kita remehkan. Itu aja nggak boleh. Dengarkan. Makanya kita itu diberi oleh Allah 2 kuping dan 1 mulut. Kuping itu untuk banyak mendengar, mulut sedikit berbicara. Nggak boleh cakap kotor, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian memberikan respon negatif. Jadi kalau dia curhat, jangan kita salahkan. Beri dia puji-pujian. Ya, semoga Allah, abang, memberikan solusi buat kita bersama. Memang sudah seperti itu takdir kita. Itu berikan sugesti kepada dia. Kemudian apalagi membentak, menghardik dengan suara tinggi. Ini memudarkan rasa cinta itu. Jangan sempat kata-kata ini baik bagi saya selaku suami, ya, dan juga kepada ibu-ibu ini yang menjadi istri bagi pasangannya, atau bagi adik-adik ini yang belum menikah. Ini hindari kata-kata ini. Kalau ini terjadi, maka tidak akan mudah untuk kita mencapai sakinah, mawaddah, warahmah tersebut. Oke? Bagaimana komunikasi selama ini dengan pasangan kita masing-masing? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Terakhir, sebagai penutup saya menyampaikan sebuah pantun ya. Ini jam 12. Ini penutup untuk ini. Nanti kita akan tanya jawab sekitar 10 menit. Pohon durian berbuah lebat. Komunikasi keluarga kita rawat. Bersama-sama saling mengasihi. Kekeluargaan tetap terjaga sepanjang hari. Ya. Satu lagi. Sisi ikan jatuh ke tanah, pecah-pecah terlihat merekah. Mari wujudkan keluarga sakinah, suasana hangat yang penuh berkah. Ya. Nah, ini mudah-mudahan baik ya apa yang dilakukan dan apa yang saya sampaikan ini punya kontribusi untuk kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya,
Pak dengan Bapak. Di mana pemahaman saya itu kita sejak kita lahir pun orang tua kita sudah belajar menerapkan kita tentang cinta terhadap sang pencipta. Kembali ke cinta kita terhadap lawan jenis atau orang tua sendiri, itu kan kita mendahulukan cinta kita terhadap sang pencipta. Maka kita kejarlah cinta Allah, maka Allah akan memberikan cinta yang lebih kepada kita. Tapi pada perjalanan mungkin sebagian orang mendapatkan cinta dari seorang yang mencintai makhluknya bukan karena Allah. Dia mendahulukan cinta kepada makhluk baru kepada Allah. Itu kan juga pernah terjadi di kisah-kisah Nabi sebelumnya juga. Kemudian di pernikahan, kunci cinta itu seperti apa Pak? Kadang kita merasa ketakutan akan hilangnya cinta itu sendiri Pak. Jadi itu gimana cara kita memaknai cinta, kemudian kunci, salah satu kuncinya kan keharmonisan. Iya. Itu Pak. Baik. Bahwa dalam sebuah hadis disebutkan, bagus ya dijawab pertanyaan. Siapa namanya? Aida, Dari mana? mahasiswa psikologi Unahan. Psikologi, bagus ya. Ada satu hadis itu, la yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Bahwa seseorang itu mencintai seseorang, tidak dia mencintainya kecuali cintanya itu atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahwa dikaitkan dengan atas nama Allah. Jadi kalau kita mencintai seseorang karena materi, dia cantik, dia kaya, dia ada jabatan, dia punya ini dan itu, nah, itu bukan dasar karena Allah. Mana yang disebut dengan cinta dasar karena Allah Subhanahu wa taala itu? Melihat sosok yang ada pada dirinya. Contoh apa? Akhlaknya bagus. Itu tidak akan pudar. Ya, kecantikan pudar enggak? Iya, makanya kata Nabi dalam sebuah hadisnya, ini juga berlaku untuk semuanya. Apa kata Rasul? Ini karena yang tanya perempuan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila datang melamar kalian itu sosok laki-laki yang agamanya bagus dan akhlaknya bagus, maka menikahlah dengan dia. Apa patokannya? Agama dan akhlak. Nah, illam takun fitnatan aridah. Kalau kamu nggak sambut dia, nggak terima lamarannya, karena mungkin ekonominya nggak pas, atau dia itu orang yang belum punya pekerjaan, maka akan jadi fitnah buat kamu. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada wali. Nah, jadi di sini kalau kita melihat dalam hadis ini bahwa patokan kita menerima seseorang itu untuk kita cintai apa? Agama. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila kamu suka dengan agama dan juga akhlaknya. Apa itu agama? Dia beragama Islam. Bagus imannya, sholat 5 waktu dia, ya kan, suka ke masjid, suka membantu orang, kemudian bagus akhlaknya, sopan anak itu, nah, kemudian apa lagi, jujur, amanah dan lain-lain sebagainya. Ambil itu. Kalau itu kamu lakukan, ya kata Rasul, itu kamu akan beruntung. Kalau kepada perempuan seperti itu. Dalam hadis laki-laki, apa kata Nabi SAW? Tungkahul mar'atu li arba'. Nah, khusus laki-laki, kalau tadi perempuan. Dinikahi perempuan itu karena 4 hal. Pertama apa? Li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua karena li hasabiha, keturunannya. Kemudian yang ketiga li maliha, karena hartanya, kekayaannya. Yang keempat apa? Li diniha, karena agamanya. Apa kata Nabi terakhir? Farzfat bidzatid din taribat yadak. Pilih yang kuat agamanya, maka tanganmu penuh dengan debu. Apa maksud penuh dengan debu? Kamu akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, maka cinta itu ada sumbernya. Dari mana? Dari Allah. Apa yang diridhai oleh Allah ada pada dia, maka itu yang kita pilih.
bukan karena materi. Sekarang kalau datang orang melamar, ya kan? Apa pertanyaan di rumah itu kepada calon itu? Di mana dia kerja? Udah PNS belum? Kalau PNS itu langsung diterima, betul nggak? Udah PNS dia. Kalau sekarang P3K ya, oh P3K, nanti udah 5 tahun diputuskan kontrak kayaknya ya, nggak jadilah katanya. Nah ini terjadi. Kalau orang masa jahiliyah, ini ditanya apa kepada dia? Man abuhu, siapa ayah orang ini? Kalau ayahnya terhormat, maka diterima nikahnya. Nah, saya sampaikan kalau kecantikan itu pudar waktu dia sudah tua. Kalau kegantengan pudar juga. Kalau harta bisa berkurang. Kalau keturunan bisa berubah. Apa yang kekal abadi itu? Agama dan akhlak yang mulia. Kalau itu yang dipilih, insya Allah itu tidak akan pudar dan itu akan terjalin ya kebaikan dalam rumah tangga itu. Walaupun dia dalam keterbatasan. Karena memang bila istri atau suami itu dia sudah bagus betul akhlaknya, ridha, ikhlas ya. Itu walaupun yang dimakan itu sambal terasi hariannya, dia tinggal di gubuk reok, yang penting bahagia. Ya kan, senang dia. Kita kan yang selama ini yang kita pikirkan itu apa? Kita atau orang? Saya tanya. Selama ini yang kita pikirkan dalam hidup kita atau orang? Kebanyakannya kita memikirkan orang memandang kita. Padahal orang nggak memandang kita. Kita aja yang berperasaan dipandang rendah oleh orang lain. Sehingga kita menuntut lebih kepada pasangan kita. Ingin beli ini, ingin beli itu, ingin begini, ingin begitu. Nah, sehingga kebaikan suami itu, kebaikan istri itu kita abaikan. Dia salehah, dia bagus akhlaknya. Ya kan? Nah, suami itu rajin ke masjid, kita abaikan. Nah, kenapa? Karena kita ingin lebih tadi. Nah, maka supaya nggak pudar, maka lihatlah faktor yang berkaitan dengan agama dan juga akhlak tadi. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Iya, begitu ya. Terjawab dua-dua kan? Iya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan juga jawaban juga boleh. Karena saya tadi sudah bertanya kan, bagaimana komunikasi selama ini dengan pasangan Anda? Nah, itu apa namanya itu yang saya tanyakan. Ada lagi pertanyaan? Ya, satu lagi. Misalnya kan ada orangnya ketemu dia baik gitu, ada akhlaknya baik, cuma satu nih yang kurang. Orangnya tuh kadang sering menolong, Sholatnya. iya. Nah, Orangnya baik, iya. baik, gitu kan. Orangnya itu aja itu. Sholatnya bolong-bolong. Iya. Nah, itu berarti kalau sholat ini kan artinya kalau modal dasar itu akhlak. Akhlak itu modal dasar, dan akhlak itu kalau hal yang bersifat dia memang lahir dari dirinya itu sudah modal yang luar biasa. Ada juga akhlak itu karena ini dia nggak bagus, tapi karena lingkungan yang bagus maka dia berakhlak yang bagus. Nah, tapi kalau sholat tadi dia bisa kita rubah dengan nasihat-nasihat, dengan apa namanya, dengan itulah kita memberikan bang sholat gitu kan, kita beri dia semacam arahan-arahan dalam rumah tangga itu, maka akan berubah. Banyak suami yang nggak sholat itu dia berubah gara-gara istrinya yang menyuruh dia sholat. Tetapi kalau perilaku suaminya itu yang bohong, karena kalau dia udah bohong sekali maka semua orang akan dia bohong. Sulit sekali itu taubat dari kebohongan, karena kata Nabi SAW, man kadzdzaba, siapa yang berbohong satu kali, kataballahu kadzaban, maka Allah akan tulis dia sebagai pembohong selama-lamanya. Maka tadi akhlak itu kata Nabi, fazfar bidzatid din, pilih yang kuat agamanya, yang dimana akhlaknya yang sangat istimewa. Sehingga dengan demikian kalau dia tadi udah jujur, udah baik, nggak pernah bohong kan, itu jadi modal sholatnya. Nanti kita akan berikan bimbingan melalui mungkin kakak yang selaku seorang perempuan yang solehah untuk memberikan wejangan buat dia bersama. Begitu kira-kira. Oke, itu aja ya. Karena kita kesepakatannya sampai jam 12.15 dengan Ibu. Ini 12.11 closing. Demikian yang saya sampaikan. Kesempurnaan itu ada pada Allah, kekurangan itu ada pada diri saya. Nah, tentu saya hari ini telah menyampaikan materi ini
sebagai amanah daripada Forum Dakwah Perbatasan dan juga PKK Provinsi Aceh. Mudah-mudahan sekelumit ilmu ini bermanfaat untuk kita bersama, juga diri saya, untuk kita terus berbenah menjadi yang terbaik, untuk kita hidup sakinah mawaddah hingga kemana? Hingga ke surga. Saya tanya kepada ibu-ibu ini, kalau meninggal dunia nanti, pengen nggak lagi bertemu dengan suaminya di akhirat? Pengen nggak masuk surga lagi? Pengen. Tapi kalau bapak-bapak ketika ditanya persoalan itu, ada ibu-ibu yang berdoa di Ka'bah, bapak-bapak berdoa di sebuah tempat, ya, dan diaminkan oleh istrinya. Kebetulan doanya itu apa isinya? Ya Allah, kalau bisa ya Allah di akhirat jangan dengan dia lagi ya Allah, katanya. Jadi bukan itu doa kita. Apa? Dengan dia lagi ya Allah. Karena nanti ibu-ibu ini akan menjadi Sayyidatul Jannah. Ada pertanyaan, Ustaz, di akhirat kan nggak ada bidadara, kami yang perempuan nih gimana? Ibu menjadi Sayyidatul Jannah, nyonya surga. Ibu-ibu yang akan jadi yang memimpin surga itu ibu-ibu. Jadi bidadari itu boleh ibu atur, ini giliran saya ya, kepada suaminya. Nah, itu Sayyidatul Jannah namanya. Jadi itu yang kita harapkan dengan pasangan kita, sakinah hingga jannah seperti itu. Demikian, kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada tutup lagi Bu? Terima kasih atas materi yang diberikan, luar biasa ya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.